Oke, baiklah kita mulai acara kuliah kita, mata kuliah perencanaan strategis teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan di dalam JUM, undangan JUM, yaitu tentang Enterprise Architecture Plan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan di dalam proses kita melakukan plan terhadap perencanaan strategis yang ada di dalam perusahaan tadi adalah bagaimana kita mengetahui keadaan kita, bagaimana mengetahui kesehatan perusahaan kita, bagaimana mengetahui keadaan yang real dari perusahaan kita, gitu. Keadaan yang real ya. Nah, proses menilai itu menjadi sangat penting di dalam proses kerja kita. Jadi kenapa itu menjadi sangat penting? Ya karena itu adalah poin yang harus kita menjadi poin awal bagi kita di dalam proses melangkah ke arah berikutnya. Tanpa proses kita menilai diri kita, itu tidak akan berhasil dengan baik proses yang akan dilakukan di dalam sistem tersebut. Nah, jadi gambaran umum yang sudah saya sampaikan kepada Anda di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa aplikasi-aplikasi yang ada, aplikasi-aplikasi itu sudah ada di perusahaan di dalam tingkat low level manajerial. Jadi aplikasi yang masuk kepada kategori transaksional itu sudah berjalan di perusahaan. Rata-ratanya kan seperti itu, sudah berjalan dan sudah sangat membantu terhadap proses transaksional yang ada di dalam perusahaan. Nah, sudah disampaikan juga kepada Anda bahwa di level transaksional sudah sangat terbantu dan sudah sangat heavy dengan penggunaan teknologi informasinya. Nah, tinggal yang menjadi problem itu pada sisi di bagian atas, yaitu middle management dan top management. Problemnya apa? Harusnya sudah hafal Anda gitu. 4 bagian tadi ya. 4 bagian yaitu pertama ada integrasi, kedua ada arsitektur, ketiga ada efisiensi dan efektivitas, keempat ada manajemen proyek di dalam sistemnya gitu ya. Nah, empat problem utama tersebut akan menjadi landasan umum bagi sebuah perusahaan untuk melakukan proses di perencanaan strategisnya. Gitu. Nah, dalam proses kita menjalankan rencana strategis tadi, maka hal yang harus dilakukan itu adalah kita menilai diri kita tadi ya, menilai diri kita sebenarnya yang kita punya apa, sebenarnya yang kita jalankan apa, dan sebenarnya yang sudah kita miliki, sudah apply dengan sistemnya itu apa saja. Gitu. Itu kontekstual, istilah di dalam sistemnya itu konteks, keadaan sekarang. Kontekstualnya itu ya current sistemnya. Kontekstual current sistemnya. Di dalam proses kita memahami current system tersebut, ini tidak bisa langsung oleh karyawannya. Gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang tersembunyi pada saat kita melakukan kunjungan di masing-masing sistem transaksional yang kita sebutkan tadi. Misalkan di bagian transaksional di bagian keuangan, ya. Misalkan lagi nanti transaksional di bidang SDM, gitu.
itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan data yang lengkap, data yang valid, data yang sebenarnya. Gitu. Nah, ada hal yang strategis, pola berpikir kita strategis, gitu. di mana apa namanya ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada sistem yang berjalan untuk secara apa ya namanya, ya secara real apa yang terjadi di di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada sistem atau laporan berbentuk laporan nanti yang bertujuan untuk laporan. Nah, itu ada dua. Nah, laporannya bisa diperbesar, bisa diperkecil, itu nggak apa namanya, fleksibel ya. Untuk keperluan apa diperbesar, untuk keperluan apa diperkecil. Maksud saya sudah menjadi rahasia umum tadi itu bahwa ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Bahkan bukan hanya perusahaan, perorangan pun ya pada dasarnya seperti itu. Karena keadaan yang memaksanya, gitu, memaksanya bahwa data, sistem dan sebagainya ada yang di markup, ya di down up, gitu ya, di down up, di apa namanya, mark up, mark down berarti ya. Dari perorangan sampai kepada, karena urusannya berikutnya adalah kepada pajak. Kita punya berapa software, kita punya berapa hardware dan sebagainya. Software apa saja ya terkait dengan pajaknya nanti, terkait dengan lisensinya nanti, terkait dengan pajak. Nah, itu menjadi apa namanya tadi ya, double system report yang ada di dalam perusahaan, salah satu bagiannya. Double report gitu ya. Nah, itu kan data yang diproses. Sementara kita butuh data itu untuk keperluan current system sekarang atau kontekstualnya. Kontekstual kita sekarang apa? Nah, itulah yang apa tadi yang menjadi konsentrasi utamanya. Oleh sebab itu, direction dari pimpinan perusahaan, direction dari direkturnya itu menjadi sangat-sangat penting pada bagian ini. Nah, proses kerja kita memahami current system itu tidak boleh lama. Tidak boleh lama. Bisa saja nanti pekerjaan itu 1 tahun. Bisa saja pekerjaan itu 6 bulan. Secepat mungkin itu bisa secepat mungkin gitu ya, bisa dihandle dan bisa ditangani dengan baik gitu. Secepat mungkin gitu. Kalau bisa sebulan selesai bagus, itu bisa sebulan selesai. Nah, biasanya kalau ingin cepat dilakukan proses bagaimana menilai diri kita secara kontekstual, aktualnya, konteksnya sekarang seperti apa, itu diperlukan tenaga dari luar. Bekerja sama dengan pihak ketiga. Bekerja sama dengan konsultan untuk menilai current itu. Karena kalau kita menggunakan apa namanya tenaga dari internal untuk mencapai current system tadi, report current system tadi, maka akan lambat tadi, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, atau mungkin tidak bisa selesai juga. Banyak perusahaan yang menjadi contoh dalam hal tersebut. Tidak selesai, tapi pada saat dikerjakan oleh konsultan itu bisa selesai dengan cepat. Untuk current-nya saja itu ya. Jadi untuk satu pekerjaan current, satu pekerjaan bahwa kita menilai diri kita seperti apa adanya, gitu. Nah, bagusnya emang dikerjakan oleh sendiri secara internal ya. Ya bisa saja menjadi pengalaman baru bagaimana cara untuk mendapatkan informasi itu gitu ya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui ini profil dari aplikasi. Profil aplikasi itu seperti apa sih profilnya?
profil aplikasi ya. Nah, apa sih yang kita inginkan dalam profil aplikasi? Tentunya ada form data yang perlu kita bentuk supaya nanti kita samakan dalam kaitan data yang kita punya tadi, gitu ya. Karena si form data itu untuk misalkan tadi untuk profil dari aplikasi. Apa sih yang diinginkan dari profil aplikasi yang kita buat tadi? Sebatas bagian depannya saja, misalkan nama aplikasi, pembuat aplikasi siapa, tahun dibuat kapan, itu ya, database yang digunakan apa, versi tools yang digunakannya berapa, gitu ya. Misalkan menggunakan Visual Basic ya, visualbasic.net, visualbasic.net berapa, patch-nya yang mana, database-nya versi berapa, patch yang mana, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu gambaran umum dari sebuah itu. Nah, dalam kaitan ini bahwa di dalam proses kita melakukan proses ini, dalam pengembangan AI itu ada beberapa metode yang digunakan. Gitu. Tadi kita sudah bicara profil software yang kita gunakan apa. Nah, bagusnya pada saat kita mengakses teknologi yang digunakan, proses bisnis yang digunakan, infrastruktur yang digunakan, itu menggunakan metode tertentu. Metode-metode yang sudah matur, sudah standar, sudah stabil di dalam proses kita mengakses dari proses yang ada di dalam sistem tersebut. Oke, di dalam sistem tersebut mengakses. Nah, berikutnya dengan menggunakan sebuah metode yang kita gunakan di dalam kita mengakses diri sendiri, nah maka akan terbentuklah yang namanya standar. Akan terbentuk yang namanya standar. Nah, standar itu gunanya untuk apa? Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari standar ini. Jika kita tidak standar, mengikuti standar, maka pada prinsipnya kita akan bekerja secara standar, gitu ya. Bahwa kita melakukan sebuah proses yang tidak standar, nah kemudian tuntutannya akan dilakukan secara standar. Nah, maka berikutnya kan kerja kita akan berpindah dari yang tidak standar menjadi sesuatu hal yang standar, gitu ya. Hal apa saja sih yang standar? Harus secara keseluruhan dari penggunaan teknologi informasi yang ada di standar tadi. Metode pengembangan AI digunakan, ada dua metode yang banyak digunakan saat ini, gitu ya. Metodenya untuk mengakses diri kita sendiri. Jadi ada dua metode IAP, Enterprise Architecture Plan, itu ada metode Zahman dan ada metode TOGAF. Gitu ya. Nah, hari ini kita sedikit bahas tentang Zahman metode. Zahman metode ini prinsipnya bagaimana kita menggambarkan struktur dari sistem informasi yang akan terhubung dengan sebuah proses bisnis dapat terpetakan dengan baik. Itu yang digunakan saat ini Zahman. Nah, secara hierarkis Zahman itu sebenarnya ada proses sebelumnya, yaitu dengan menggunakan yang metode yang digunakan oleh si IBM, yaitu Business System Planning ya, Business System Planning yang dihasilkan oleh IBM. Nah, di minggu-minggu depan kita juga akan bahas itu, track back ke belakang nanti supaya kita bisa memahami bahwa sebenarnya hasil dari seperti ini adalah menghasilkan itu untuk digunakan di bagian mana dan sebagainya gitu.
Nah, kerangka Jahman dipublikasikan oleh Profesor Dr. Jahman. Dia seorang akademisi yang melakukan proses penelitian di bidang ini, sehingga itu menjadi sebuah framework, sebuah metode, sebuah metodologi yang digunakan secara luas di perusahaan Jahman ini. Gitu. Banyak contoh kasus yang sudah jalan dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Nah, berikutnya juga dengan konsep Jahman tadi sudah banyak kepakaran lain atau ahli-ahli yang dapat mengimplementasikan ini dengan baik juga. Kerangka Jahman ini memungkinkan untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam suatu enterprise. Jahman Framework pada dasarnya digunakan untuk mengelola artefak suatu enterprise. Jadi hal-hal yang sudah ada, yang sudah berjalan dapat digambarkan dengan jelas, dengan baik. Gitu. Secara umum, proses kerja Jahman itu tergambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kelompok baris dan ada kelompok kolom. Gitu. Kelompok baris misalkan terlihat dari objektif scope, kontekstual, kemudian enterprise model, konseptual, kemudian sistem model dengan logical, kemudian technical model dengan fisik, kemudian detail model dengan out of context-nya, gitu. Perspektif dalam secara baris data. Nah, perspektif secara baris data tersebut akan bersinggungan dengan functional enterprise-nya. Dengan beberapa hal terkait dengan apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, di mana mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakannya, kenapa itu harus dikerjakan. Terkait dengan fungsi dari manajemen manajemen proses bisnis yang dilakukan di perusahaan tersebut. Oke ya, paham sampai bagian sini ya. Jadi ada metode gitu ya, ada metode yang harus dijalankan di dalam proses kita akan menilai diri kita sendiri, memahami keberadaan sistem yang ada di dalam perusahaan. Itu memahami dulu dari yang ada gitu ya. Pada saat terjadi sesuatu hal di dalam software, apa yang kita lakukan? Kan itu harus diekstrak data itu lebih jauh. Pada saat akan membangun sebuah software, ada proses bisnis yang apa yang harus dilakukan? Apakah hanya membuat proposal kepada pimpinan perusahaan kemudian disetujui atau tidak? Sampai akhirnya dibuatlah software. Nah, misalkan sekarang software SDM katakanlah sudah ada untuk proses absensi. Nah, nanti kita harus tahu di dalam bagian itu. Pada saat kebutuhan itu ada, siapa yang memutuskan untuk membeli softwarenya? Beli softwarenya di mana? Siapa yang memutuskan itu? Belinya berapa? Maintenance-nya seperti apa? Dan sebagainya itu harus dijawab beberapa pertanyaan tadi. Nah, supaya nanti data-data yang ada di dalam bagian ini itu akan menjadi hal penting yang kita dapatkan di dalam sistem. Coba kita lihat di dalam bagian mana ya? Oke. Saya lupa di ininya, nanti dibahas lagi di pertemuan berikutnya. Sumbu vertikal berarti ke atas ya, menyediakan berbagai cara pandang perspektif dari keseluruhan enterprise. Sumbu horizontal merupakan abstraksi klasifikasi berbagai artefak dari arsitektur. Itu jadi apa sebenarnya? Nah, kebanyakan dari bagian kini nanti akan
kita kadang punya di bagian fisikal, tetapi logikal tidak ada, konseptual tidak ada, kontekstual juga tidak ada. Bisa terjadi seperti itu. Gitu. Oh, yang nggak masalah. Pokoknya yang penting adalah kita punya pada bagian-bagian ini dan bagian mana yang terisi dan bagian mana yang kosong. Katakanlah seperti itu. Gitu. Nah, cerita nanti dalam kaitan ini jika kita sudah mempunyai gambaran bentuk seperti ini, ada yang terisi, ada yang kosong dan sebagainya, maka pada sisi berikutnya adalah penilaian. Jadi hasil dari zaman ini menjadi fakta, menjadi informasi yang untuk dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Yaitu membandingkan dengan sebuah pola penilaian, model penilaian dari sistem. Ini pasti banyak model penilaian dari sistem. Salah satu model penilaian dari sistem yaitu dengan maturity model. Salah satunya dengan maturity model. Nah, dari keadaan kita itu di maturity model kita masuk kemana? Gitu. Dua hal itu nanti yang harus kita dapat. Jadi Jahmannya dulu dijalankan, baru nanti kita masuk ke maturity model. Langkahnya itu gitu ya, langkahnya. Karena salah satunya, ini salah satu dari bagaimana kita menilai diri kita, memasukkan hasil dari proses tadi menilai, mengumpulkan fakta-fakta yang ada sampai kepada kita di posisi apa. Harus jelas itu. Jadi kan Anda sebagai mahasiswa juga pada sesi akhir kuliah mengerjakan tugas, mengerjakan kuis dan sebagainya gitu. Pada sesi akhir ada hasil penilaian apakah Anda ada di posisi huruf mutu A, huruf mutu B, huruf mutu C. Gitu ya. Saya usulkan ke pimpinan bagaimana kalau nilai ABC-nya juga diperluas. Ada B plus misalkan, B plus, B min. Ada B min, ada B, ada B plus. Ada A min, ada A plus gitu nantinya. Ada A dan ada A plus. Dan menghilangkan nilai D. Usulan saya menghilangkan nilai D supaya Anda nilai terkecilnya itu. Jadi kalau ada dapat D, maka dapat nilai D, maka akan otomatis ke E. Kalau E ya berarti diulang, gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, kemudian kaitannya apa dengan yang sudah kita pelajari di sebelumnya, bahwa ada proses bisnis yang berjalan, kemudian proses bisnis tersebut terimplementasi di dalam IT plan, gitu ya. Dari bagian mana nih IT plan-nya, gitu. Nah, dalam konsep ini di dalam Jahman, bagusnya Jahman itu sudah ketahuan di dalam proses bisnisnya yang berjalan. Mana proses bisnis? Sumbu vertikal menyediakan berbagai cara fungsi, pandang atau praktek dari keseluruhan enterprise, gitu cara pandangnya, gitu. Nah, di dalam layar bagian atas tadi, objective scope, enterprise model itu masuk ke dalam Jahman framework di bisnis proses. Konsepnya apa, gitu ya? Bisnis prosesnya apa? Bisnis prosesnya misalkan adalah pembukaan penyelenggaraan semester ganjil, katakan. Semester akademik berjalan. Penyelenggaraan semester akademik. Nah, di objektifnya seperti itu, objektif atau skop kontekstualnya itu proses bisnisnya seperti apa di dalam proses pembukaan tersebut. Itu nanti tergambarkan proses bisnis yang ada di dalamnya. Itu bagian dari proses itu yang berhubungan dengan mahasiswa adalah dengan pengisian KRS. Rencana studi mahasiswa. Rencana studi ya. Itu ada di dalam skop dan modelnya.
scope dan modelnya itu masuk di dalam bagian tadi gitu ya, bahwa ada proses bisnis salah satu yang terkaitnya itu dengan KRS. Sebelum diisi KRS kan masih banyak di bagian depannya itu untuk dilakukan oleh si proses bisnis yang ada di dalam STEMIK Bandungnya tersebut. Kalau kita mengimplementasikan itu di STEMIK Bandung, gitu ya. Oke. Nah, kemudian katakanlah tadi KRS-nya sudah dapat. Ini model di enterprise modelnya. KRS-nya itu lakukan seperti apa sih? Baru layar teknologinya ini, teknologi sekarang KRS itu dengan menggunakan model. Gitu. Dalam proses mengisi KRS itu secara konseptualnya itu kan harus ada hubungan dengan dosen wali. Dosen wali diciptakan secara kontekstualnya itu dari saat Anda masuk. Menurut aturan STEMIK Bandung bahwa pada saat mahasiswa masuk itu akan dialokasikan kepada seorang dosen wali. Dosen wali akan memberikan advice terhadap Anda selama Anda kuliah di STEMIK untuk memberikan jalur terbaik pada saat Anda menjalankan studi tadi gitu ya. Pada saat di semester awal Anda harus berkonsultasi misalkan strategi Anda ini gitu ya. Pada saat Anda mempunyai IPK 3 misalkan, ini apakah perlu ngambil 23 atau ngambil 21 atau sesuai saja yang standar gitu ya. Bisa percepatan atau bisa standar saja yang dilakukannya. Nah, itu yang kontekstual dan konseptualnya itu yang terjadi di dalam sistemnya ya. Nah, barulah nanti masuk kepada sistem model logikal, kemudian masuk kepada physical logical. Nah, gambar ini, hasil dari Jahman ini, tidak satu lembar. Pasti akan berlembar-lembar. Seperti halnya kita menggambarkan sebuah proses bisnis, bahwa proses bisnis itu bisa dipandang pada ukuran yang besar, sampai kepada ukuran yang lebih detail. Gitu. Ukuran besar, ukuran ini katakanlah ada 3 bidang saja, 3 bidang utama, bidang akademik, bidang keuangan, bidang administrasi umum, 3 bagian itu. Nah, porsi yang paling banyak ada di bidang akademik. Akademik itu tercakup berbagai macam hal. Keuangan dan administrasi umum juga termasuk kepada beberapa hal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu gambaran umum dari ketiga bagian itu. Nanti akademik turun lagi ke bagian yang lain. Keuangan turun lagi kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, itu layarnya bisa 3 layar, 4 layar, 5 layar dalam proses kita menggambarkan si Jahman ini. Jadi emang pada saat nanti kita menggambarkan ini sangat membutuhkan waktu. Sangat membutuhkan waktu dan resource yang lumayan banyak untuk proses untuk membuat program kita berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dalam teknis berikutnya di sistem model logikal, teknik logikal, dan sampai ke bagian paling bawah, itu adalah sudah termasuk di dalam konsep-konsep di bidang informatika yang kita buat. Gitu ya. Misalkan Anda membuat sebuah bisnis proses dengan memodelkan di dalam sebuah object oriented. Nah, itu adanya di dalam
sistem model logikal gitu ya. Di dalam sebuah pendekatan dengan menggunakan penggambaran metode object oriented gitu ya. Nah, berikutnya kan teknologinya apalagi dan sebagainya gitu. Itu mulailah di bagian ini kelihatan di informatikanya. Jadi bagian atas ini adalah bagian proses bisnis yang ada, penopangnya bagian ini gitu. Itu pada dasarnya gitu. Itu cara pandang yang kita lihat di dalam bagian ini. Nah, kemudian masing-masing itu nanti akan dilihat dalam perspektif yang ini. Apa sih yang diprosesnya? Bagaimana memprosesnya? Bagaimana memprosesnya itu kan kita butuh sebuah standar operating prosedur. Standar operating prosedur gitu yang apa yang harus dijalankan oleh perusahaan. Nah, pada saat menjalankan standar prosedur tadi, apa ini gitu yang boleh menjalankan itu kapan dan motivation itu pada sisi penopang aturannya. Kalau kita sering sebut di TV itu, kalau anggota DPR bicara di TV itu sering menyebutkan adalah payung hukumnya. Motivation itu salah satunya ada payung hukumnya. Kenapa dia mengerjakan itu berdasarkan aturan direksinya seperti ini. Berdasarkan aturan direksi yang terkait di dalam ini. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang sudah ditugaskan. Itu motivation. Nah, jadi kalau kita gambarkan di dalam sebuah gambaran hierarki input proses output, kita melihat data itu sebagai input, kemudian ada proses dan ada output biasanya ya. Nah, bagian atas bisa dinyatakan dengan motivation, bagian bawah nanti people dan time-nya. Berikutnya network-nya di mana? Nah, network-nya ada di dalam bagian dari proses gitu ya. Kita sering membayangkan bahwa sebuah network itu seperti halnya ya jaringan LAN atau internet itu. Padahal pada prinsipnya proses network itu bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana jalur perpindahan data dari satu tempat ke tempat lain. Kalau emang sekarang kita mengasosiasikan dengan jalur data itu adalah net, ya nggak problem juga sebenarnya. Tetapi pasti ada satu proses data yang biasanya yang dilakukan secara manualnya gitu, kita sebutnya mungkin manualnya seperti itu gitu ya, manualnya. Sehingga manual itu akan dikirimkan datanya lewat apa? Network juga. Bisa per telepon, bisa fax, bisa pos gitu ya. Dan sebagainya itu juga masuk ke dalam networknya. Salah satu konsep ya. Nah, perlu saya gambarkan juga di dalam kaitan ini bahwa setiap proses kerja yang ada di dalam sistem tadi, di dalam sejahman tadi, kita harus berhubungan dengan pihak di dalam internal perusahaannya. Jadi ya itulah yang perlu kita lakukan di dalam proses kita menggambarkan ini. Jika pekerjaan kita itu dilakukan oleh seorang dilakukan oleh seorang konsultan gitu ya. Nah, maka peran konsultan itu nanti akan
bisa memberi meminta waktu terhadap para pimpinan perusahaan terkait dengan bagian-bagian ini, gambaran umum yang terjadinya ya. Nah, dari zaman yang ada dari zaman ini kita perspektif kita atau kita menggambarkan bagian ini adalah untuk kontekstual tadi ya, bagaimana keadaan sistem yang sedang berjalan saat ini gitu ya. Nah, perbaikan berikutnya kan tadi sesuai dengan pola kerja kita di dalam perencanaan strategis teknologi informasi itu akan melakukan dengan proses yang lain. Cuma dalam sisi kita mendapatkan informasi apa yang ada pada saat ini, nah itulah yang digunakan dengan Jahman tadi. Nah, selain Jahman, kita juga bisa menggunakan TOGAF. Gitu. Jadi ada dua bahasan nanti yang kita gunakan. Selain TOGAF, Jahman dan TOGAF masih ada yang lain. Masih banyak yang lain, masih ada. Gitu. Dan ini masih berkembang terus, gitu ya, sesuai dengan arahan, bahkan juga sesuai dengan industri yang kita gelut di dalam perusahaannya. Kemarin di dalam webinar STIMIK Bandung di hari Jumat kemarin itu dengan Bio Farma itu juga ada sebuah framework khusus yang digunakan untuk perusahaan farmasi. Informasi lain juga ada untuk perusahaan telkom juga lain lagi. Perusahaan manufacturing juga lain lagi, perusahaan jasa juga lain lagi. Nah, Jahman dan TOGAF itu berjalannya secara umum. Itu Jahman dan TOGAF ini berjalan untuk perusahaan-perusahaan secara umum. Nah, kalau ada kekhususan perusahaan, ya kita bisa menggunakan metode-metode yang lainnya. Nah, jadi ya kebayang oleh Anda di dalam proses kita menjalankan Jahman ini, programmingnya sih nggak kelihatan dengan baik di dalam bagian sana karena kita kan pola mendata sistem, katakanlah seperti itu, hubungan antara proses bisnis dengan sistem yang software yang berjalan. Informatikanya di mana ya? Pemodelan yang ada di informatikanya itu yang kita gunakan di dalam sistem. Jadi ini kita bicara pada tataran high levelnya dari informatikanya. Low level dari informatikanya terkait dengan coding sampai ke bagian bawahnya lagi. Nah, bagian ini adalah bagian yang high levelnya dalam tataran kita mendesain, dalam tataran kita merencanakan sesuatu. Itu ya. Nah, pekerjaan informatika itu lebih luas untuk masa-masa sekarang gitu ya. Nah, Anda memahami dari berbagai macam perspektif sekarang gitu ya. Jadi tidak hanya pada sisi bagaimana kita membangun sebuah software, tetapi juga kita harus memahami bagaimana kita membangun sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi jangan disamakan dengan sebuah aplikasi, beda gitu ya. Sistem informasi untuk masa-masa sekarang itu kan adalah sebuah proses bisnis yang ditopang secara menyeluruh oleh teknologi informasi. Gitu ya. Sebuah proses bisnis yang ditopang, didukung secara penuh oleh teknologi informasi. Perspektifnya sekarang seperti itu, sebuah sistem informasi. Nah, hanya saja pada sisi marketing, orang-orang marketing itu ya dengan gampangnya menyebutkan itu sistem informasi manajemen personalia, misalnya. SIM manajemen personalia. Padahal itu adalah aplikasi gitu. Tetapi diberi namanya sistem informasi personalia. Gitu. Itu yaitu bahasa marketing dengan bahasa kontekstual atau teori itu bisa sangat berbeda gitu ya. Nah, pada kenyataannya emang di masyarakat menjadi seperti itu. Tapi kalau kita bicara secara akademis ya akan lain hal yang kita dapatkan di dalam definisi dari sistem informasi itu.
Jadi bicara definisi dengan bicara tentang realnya itu bisa berbeda tadi ya. Nah, orang informatika lebih senang menyebutkan itu adalah sebuah sistem informasi. Tapi orang teknik industri itu bisa menyebutkan itu adalah proses bisnis. Karena pekerjaan mereka lebih banyak di proses bisnis, bukan di softwarenya. Bagi orang teknik industri, software itu ibarat juga alat kerja, ibarat juga sebuah mobil, ibarat sebuah mesin. Itu saja yang cara pandang mereka terhadap software. Beda dengan kita, bahwa software adalah segalanya bagi sebuah proses bisnis. Tanpa adanya software, tidak akan berjalan kata orang informatikanya. Gitu. Tapi beda dengan tadi, seorang teknik industri, cara pandang di teknik industri kan bukan itu juga. Cara pandang di manajerial juga lain lagi. Jadi sisi manajerial yang ada. Nah, mahasiswa informatika juga jangan sangat terkungkung dengan pola pikir informatikanya saja. Kita harus terbuka dengan pola pikir yang lain. Di perusahaan itu kita tidak hanya berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan informatika saja, tapi juga pada sisi dengan bidang-bidang yang lain. Kita jangan juga membahasakan kita selalu informatika, karena kan itu menjadi domain ilmu kita yang harus berhubungan dengan informatika saja, tapi di perusahaan itu kita domain keilmuannya harus lebih luas. Gitu. Maksudnya seperti itu, membahasakannya harus lebih luas dan sebagainya. Gitu. Mungkin pada saat Anda sebagai tenaga programmer di perusahaan, ya lebih banyak ke hal teknis di bidang informatikanya. Tetapi pada saat Anda naik jabatan sebagai kepala bagian dan sebagainya, itu fungsi background keilmuan kita bisa berkurang dan akhirnya pada kemampuan manajerial, pada kemampuan komunikasi, kepada kemampuan marketing. Pernah saya berkomunikasi dengan seorang kepala bagian direktur IT gitu ya, direktur IT, bahwa ujung-ujung akhir pada proses di jabatan mereka akhirnya kepada marketing, gitu. Bagaimana menjual produk yang mereka punya. Gitu. Itu bagian dari proses kerja sebagai kepala bidang teknologi informasi. Silakan sampai bagian sini ada yang perlu didiskusikan ya. Silakan. Nah, semoga ini menjadi tambahan gitu pengetahuan bagi Anda bahwa ini ada satu metode yang bisa diterapkan. Tujuannya adalah untuk tadi bagaimana menemukan fakta-fakta yang ada di dalam sistem dalam sebuah bentuk model. Gitu. Nah, menemukan fakta sih kita bisa menemukan fakta. Nah, tetapi bagaimana menggambarkan itu dalam sebuah model. Nah, gambar sebuah modelnya itu yang harus terstandarkan. Jadi tujuannya itu gitu ya. Menemukan faktanya sih bisa saja apapun bentuknya. Nah, tetapi harusnya itu sampai kepada bagaimana kita supaya bisa dipahami semua orang. Supaya bisa dinilai oleh semua orang. Supaya dapat diketahui oleh semua orang. Itulah dengan metode tertentu, dengan standar tertentu, dengan pola kerja yang sudah terstruktur dengan baik. Itu dengan menggunakan sebuah metode-metode tertentu. Nah, kita anggap sekarang yang kita pelajari di semester ini adalah metodologi dari Jahman dan metodologi dari Togaf. Dua hal itu. Tujuannya tadi itu untuk bagaimana kita bekerja secara terstrukturnya. Gitu ya. Terstandarkan dengan baik. Gitu ya. Saya sampaikan tadi kepada Anda bagaimana kita mengetahui profil software. Nah, ada standarnya tentang profil software itu. Apakah kita harus mengikuti standar? Harus. Bagusnya mengikuti standar. Kalau tidak gimana? Kalau tidak mengikuti standar, maka data itu hanya bisa digunakan internal. Kita sendiri yang paham. Selama kita menjabat di bagian itu, kita sendiri yang paham.
Tetapi pada saat berganti, berpindah, dan sebagainya, itu menjadi hal yang harus diulang lagi. Nah, kalau kita menggunakan sesuatu hal yang standar, menggunakan sesuatu hal yang sudah menjadi pola umum yang bekerja, maka pada saat seseorang itu pensiun dan sebagainya, berpindah dan sebagainya, maka pekerjaan itu kan akan berlanjut. Itulah yang diharapkan perusahaan. Tidak tergantung kepada orang, tapi tergantung kepada proses bisnis yang ada, tergantung kepada title jabatan yang ada, fungsi jabatan, bukan kepada person jabatannya. Gitu. Hal penting itu yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan kuliah kita di malam ini. Gitu. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan sampai pada bagian ini. Oke, untuk tugasnya supaya lebih paham dengan apa namanya, supaya lebih paham dengan Jahman itu implementasinya seperti apa, saya tugaskan kepada Anda dikumpulkan di hari Jumat minggu depannya, gitu ya. Anda mencari jurnal, ini jurnal ya, bukan apa jurnal, yang ada judulnya dengan Jahman, implementasi, penerapan, dan sebagainya Jahman. Ya. Penerapan Jahman pada apa? Penerapan implementasi Jahman pada apa dan sebagainya. Jadi kata kuncinya implementasi atau penerapan dan sebagainya yang ada kata Jahmannya gitu ya. Itu tugasnya di apa mencari itu dan Anda apa membuat resume dari 3 lah minimal 3, 2 atau 3 ya, dua jurnal yang ada, kemudian Anda ceritakan jurnal itu isinya apa. Oke. Jurnal itu kan isinya ada misalkan ada 10 halaman gitu. Nah, nanti kan Anda resumekan itu menjadi satu halaman dengan isinya apa dan sebagainya. Nah, tujuan saya adalah dari tugas itu Anda bisa, sebenarnya Jahman itu digunakan oleh ini loh. Gitu. Pada sisi orang-orang melakukan penelitian yang tertulis di dalam sebuah jurnal. Hasil dari penelitian biasanya terimplementasi atau terpublikasi dalam bentuk jurnal. Nah, tugas Anda adalah mencari 2 jurnal dan meresumekan dari 2 jurnal tersebut, dikumpulkan minggu depan. Senin, Jumat depan ya. Jadi saya akan selisih 1 hari selalu gitu. Pertemuan kita hari Kamis, nah berarti nanti ada tugasnya di hari Jumat selesainya gitu. Jumat minggu depannya lagi, bukan Jumat besok. Gitu. Bisa dipahami? Baik ya, kalau Bisa, tidak Pak, ada, bisa. perlu kita diskusikan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.